Halo semua, selamat datang di podcast pertama KSPM Universitas Sumatera Utara. Ini kali pertama, aka perdana nih. Nah, jadi kenalin aku Jelita Sitorus sebagai mahasiswi Psikologi USU Angkatan 2020 yang merupakan salah satu anggota dari KSPM USU yang bergabung di bidang Human Research Development dan akan jadi moderator nih yang akan memoderatori podcast kali ini. Nah, sebenarnya tadi kan aku ada bahas nih mengenai KSPM USU. Apa sih KSPM USU itu? Nah, KSPM USU atau Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Sumatera Utara adalah organisasi yang bergerak seputar investasi dan pasar modal di Universitas Sumatera Utara. Nah, di podcast perdana KSPM USU, kita bakal bahas suatu topik yang sangat berguna, apalagi khususnya untuk mahasiswa kayak kita. Topiknya adalah cuan trading ala mahasiswa. Akhir-akhir ini kan lagi rame nih bahas trading, apalagi sejak awal COVID. Tapi sebenarnya bisa gak ya mahasiswa ikutan trading? Nah, untuk memperjelas topik ini, langsung aja kali ya kita tanya ke narasumber kita. Di samping aku ada Jeffrey Angkasa. Halo Jeffrey, boleh perkenalan diri dulu? Halo Jelita. Ya, perkenalkan saya Jeffrey Angkasa di sini sebagai sekretaris divisi Research and Development ya di KSPM juga, salah satu anggota KSPM yang di sini menjadi narasumber untuk podcast perdana kita nih mengenai cuan trading ala mahasiswa. Oke. Itu aja kali ya untuk perkenalannya. Nah, untuk lebih kenal lagi nih mengenai Jeffrey, apalagi dengan topik yang akan kita bahas, aku bakal menyampaikan terkait prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Jeffrey Angkasa sendiri. Jadi, tahun lalu Jeffrey Angkasa pernah memenangi suatu kompetisi yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung Mangkurat, yaitu ULM National Investment Competition, dan dia mendapat juara 1. Nah, di tahun 2022 sendiri, Jeffrey juga punya berbagai jenis prestasi. Yang pertama ada Golden Investment Festival yang diselenggarakan oleh UINSU, dia mendapat juara 2. Nah, selanjutnya ada Unhasi Virtual Trading Competition Universitas Hasyim Asy'ari, di sini Jeffrey mendapat juara 3. Nah, selanjutnya juga ada Caption 2022 Capital Market Competition Universitas Pekalongan, di sini Jeffrey mendapat juara Best Trader. Nah, selanjutnya ada juga Nusantara Trading Competition yang diselenggarakan oleh IPB. Di sini Jeffrey menjadi finalis. Nah, selanjutnya ada Finance Fest yang diselenggarakan oleh IPB. Di sini Jeffrey menjadi juara, yaitu juara 3. Nah, selanjutnya kita langsung aja kali ya ke topik. Tadi kan kita udah kenal jelas nih mengenai Jeffrey. Boleh langsung ke pertanyaan kali ya, Jeff? Oke, boleh. Oke, pertanyaan pertama kali ya. Dari kacamata Jeffrey sendiri, sebenarnya trading itu apa sih, dan sebenarnya tujuan kita melakukannya itu apa gitu? Oke. Jadi kalau trading itu kan lebih ke jangkanya itu lebih berbeda di jangkanya dengan investasi. Kalau investasi itu lebih lama, trading itu lebih singkat lah, bisa 1 hari, bisa beberapa hari, atau bahkan berjam, bermenit juga. Jadi ya sama seperti investasi, artinya mendapatkan keuntungan dengan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli seperti biasa. Dan tujuan kita melakukannya kadang untuk yang trading ini lebih enak ya, namanya juga jangka waktunya lebih cepat ya? Benar karena lebih singkat, udah dapat duit gitu. Oh iya, betul juga. Nah, kalau Jeffrey sendiri sejak kapan melakukan trading, dan kenapa bisa memilih trading sebagai tujuan? Apa yang memotivasi gitu? Oke, jadi mungkin dari awal ya. Kalau dari awal kebanyakan orang yang kulihat akan mulai dari investasi terlebih dahulu, artinya jangka panjang. Rencananya selalu jangka panjang. Tetapi kalau sudah memulai, sudah merasakan kayak kayaknya ini udah mulai paham gitu udah ya. Paham, maksudnya posisinya udah ada profil, udah cuan, tangannya tuh gatel. Jadi akhirnya menjual dengan pengen belajar lagi gitu cepat, ya. Betul. Okay. Jadi jualnya lebih cepat, akhirnya menjadi trading seperti itu. Kalau saya pribadi yang memotivasi kali ini. Memotivasi ya. Kenapa memilih trading gitu? Karena jangka waktunya lebih cepat sih. Kemudian juga adalah kalau misalnya sahamnya lumayan cepat jalannya, trading tuh enak di sana. Jadi lebih gampang juga ya dapatnya gitu. Yang penting kan tahu lah ya. Iya, betul. Oke. Boleh diceritain nggak sebenarnya kesulitan apa yang dialami waktu belajar dan melakukan trading pertama kalinya gitu? Karena kan berbeda ya dengan yang saham sebagai jangka panjang. Iya. Trading ini lebih susah sebenarnya, karena kan ya sebenarnya dibilang susah juga semua, dua-duanya susah ya. Dua-duanya susah, cuman kalau trading ini lebih beresiko. Oh, gitu lebih ya. beresiko. Karena kenapa? Satu, trading itu
kalau konsep trading kan memang harus sangat cepat, jangka cepat. Jadi jikalau memang posisinya udah loss, sahamnya tidak naik dan semakin turun, dan kita mau tidak mau harus cut loss atau menjual rugi lah. Kira-kira itulah kesulitannya. Itu kesulitannya dan ya itu kesulitannya. Sampai sekarang masih merasain atau kayaknya udah mulai biasa gitu kalau tiba-tiba loss gitu. Ya kalau perasaan itu selalu ya, maksudnya kita dalam trading atau investasi tentu buat kesalahan dong, buat kesalahan. Tetapi gimana kita sigap untuk memperbaiki kesalahannya, belajar. Betul. Nah selanjutnya kali ya, bagaimana langkah-langkah melakukan trading untuk pemula? Kayak mana awal Jeffrey melangkah untuk memulai belajar trading gitu. Terus juga kira-kira apa ya yang harus dikuasai sebelum memutuskan untuk melakukan trading? Kalau Jeffrey sendiri belajarnya dari mana? Dan menurut Jeffrey orang lain lebih baik belajarnya dari mana? Oke. Kalau belajar trading ini lebih ke teknikal. Artinya melihat grafik, melihat candlestick, melihat pola-pola dan melihat garis-garis lah candlenya. Jadi kalau ingin belajar tentu diperdalam lagi teknikalnya. Dan berbeda kalau investasi kan lebih ke mempelajari laporan keuangan, valuasi dan lain-lain. Ini ke chart patternnya, candlesticknya. Jadi harus benar-benar dikuasai karena modal untuk melakukan trading ya itu. Jadi kalau dari Jeffrey sendiri baiknya tahu teknikal lah gitu ya. Betul. Untuk melakukan trading harus sangat mengetahui teknikal. Belajarnya dari mana ya? Kalau sekarang zamannya enak ya. Iya sih betul, bisa dari YouTube gitu-gitu ya. Yang penting orangnya yang terpercaya kali ya. Iya betul. Kalau Jeffrey dari mana belajarnya? Saya dari YouTube juga banyak lah. Buku-buku juga ada. Dari KSPM juga ada. Iya betul. Belajar. Sangat mencintai KSPM ya. Anda bagus. Luar biasa. Bagus, oke. Boleh lanjut nih kali ya. Tadi kan aku udah baca nih mengenai prestasi yang Jeffrey punya. Boleh nggak Jeffrey ceritai sejak kapan mulai mengikuti lomba trading dan gimana pengalaman rasanya waktu pertama kali ikut lomba trading? Oke. Sebenarnya pertama kali ya ikut lomba trading itu nggak sengaja. Oh iya, gimana ceritanya tuh? Ya, karena ditawarin teman sebenarnya. Ada satu teman yang diajak temennya. Akhirnya dia ajak aku juga jadi anggota tim dia. Apa nih lomba? Pas masa itu kayaknya masih belum gitu banyak lomba-lomba trading seperti ini. Kalau boleh tahu itu tahun berapa? Tahun lalu sih yang ULM itu. Oh ya, oke. Nah diajak. Tapi langsung juara ya, hebat. Ya memang kebetulan. Nggak boleh gitu. Kebetulan. Jadi perasaan pertama kali tentunya kan belum paham banget kan. Masa aku sendiri juga masih bingung lah lomba ini gimana mekanismenya. Tapi gimana udah mulai cara belajar tradingnya? Iya betul udah belajar lah. Kalau tradingnya udah tahu, cuman terkait lomba ini yang masih belum ada pengalaman kan pertama kali juga gitu. Terus dari situ berarti dapat infonya itu pertama kali dari teman kali ya, diajak-ajak. Jadi kalau sekarang Jeffrey kan masih mengikuti lomba nih tahun 2022 apalagi banyak prestasinya. Jeffrey itu dapat info lomba itu dari mana? Terus juga ada nggak komunitas khusus gitu untuk lomba trading dari yang pengalaman Jeffrey lah? Oke, kalau info lomba itu banyak di WhatsApp. Kan kalau lomba itu ada grup WhatsApp nih. Misalnya lomba tahun lalu ada grup WhatsApp-nya. Nah, peserta lomba itu kadang kan menjadi penyelenggara juga kan. Nah, atau ada orang yang meng-share informasi lomba lain-lain itu ke dalam grup itu. Kayak grup yang udah lewat lah. Berarti jadi, lebih dari sosial media. Sosial media, Instagram juga banyak. Berarti kalau dari pengalaman Jeffrey sendiri, komunitas khususnya itu ya komunitas yang udah pernah mengikuti lomba, jadi saling memberi informasi terkait satu lomba gitu. Ya, ditambah juga di KSM USU nih kita ada program yang dinamakan mentor and coaching, di mana kita meng-share lomba-lomba yang ada. Jadi setiap dari anggota kita kalau melihat, ada lomba nih, langsung di-share, agak dibagikan untuk kita semua ikutin, dan ada pembelajarannya juga. Bagus juga ya itu program. Program KSM USU ini. Oke. Kita lanjut kali ya. Nah, tadi kan Jeffrey kan banyak lomba yang diikuti kan. Menurut Jeffrey sendiri lomba mana yang paling menarik? Terus kok bisa menarik? Misalnya karena ide sistem lombanya atau hadiahnya gitu-gitu. Oke, lomba ini kalau lomba trading sendiri ada beberapa jenis. Bukan beberapa sih, ada 2 jenis. Satu cuman murni trading doang. Jadi setelah trading siap, udah tentu 1, 2, 3 juaranya.
ada juga yang harus ada berbagai babak tuh. Oh, berbagi babak itu gimana tuh jenisnya? Nah, jadi kayak setelah trading didapatkanlah top 5, top 10, top 7. Nanti dilanjutin lagi ke babak berikutnya seperti presentasi, buat paper. Ada yang buat paper, ada yang buat PPT, harus presentasi begitu. Cuman kalau aku pribadi aku lebih suka yang ada PPT-nya juga, ada presentasi atau ada finalnya bertahap. Karena lebih mengasah, kalau kerennya lebih mengasah kemampuan. Cuman lebih enak lah kalau yang bertahap gitu ya. Tapi kalau dari hadiah menurut Jeffrey gimana? Biasanya yang murni hadiahnya lebih banyak, atau yang tahap hadiahnya lebih banyak, atau sebenarnya mereka sama aja hadiahnya? Sebenarnya sama aja. Oh iya, sama aja. Cuman kadang ada yang bertahap itu lebih gede sebenarnya. Ya lebih gede lah. Karena lebih rumit kali lebih rumit ya betul. Iya, jadi betul. diapresiasi lebih tinggi. Oh iya betul. Kita kan kayak Jeffrey sendiri kan udah sering ikut lomba kan. Jeffrey pernah nggak melihat ada kecurangan gitu? Dan biasanya di trading itu kecurangannya apa aja? Iya Kalau betul. pengalamannya. Kecurangan itu dimana-mana terjadi lah pasti. Jadi itu kenapa juga aku lebih milih ada babak, karena agak kecurangan itu nggak gitu terlihat. Gitu ya, dan nggak ada ya bisa dibilang. Dan kecurangan itu bisa lebih ke apa ya, di tradingnya sih. Curang kan selalu di trading ya. Kalau di presentasi jarang curang lah. Jurinya kan ada juri berkompeten juga. Kalau trading di sini kecurangannya ya mungkin apa ya, kalau menggunakan trading dengan semua saham, semua indeks kan ada saham yang tidak liquid, tidak ada bid offer ya. Di sana bisa dimainkan sahamnya agar bisa membuat sahamnya naik. Padahal yang sebenarnya naikin yang sebenarnya yang naikin ya dia sendiri saja. Oh gitu. Untuk lomba doang. Oh gitu. Kalau misalnya secara singkatnya sih gitu sih. Kalau kayak gitu berarti penyelesaiannya gimana biasanya? Langsung di cut off atau biasanya dicari tahu dulu kira-kira memang ada kecurangan nggak gitu, atau langsung di cut off aja gitu? Kalau dari pengalaman Jeffrey sendiri? Itu tergantung panitia juga sih, tapi itu kan sebenarnya mekanisme pasar ya. Jadi iya, bukan hal yang curang banget untuk di bursa. Memang bisa dilakukan, cuman untuk lomba juga tidak tertulis. Lebih ke nggak adil ya kalau lebih ke adil itu terjadi. Jadi jarang lah ada yang didiskualifikasi karena itu. Cuman ya lebih ke etika dan nggak adil aja sebenarnya. Betul. Tadi kan udah bahas mengenai lomba ini. Nah menurut Jeffrey sendiri kan ada nih kan asumsi gitu, trader itu menyita banyak banget waktu, karena kita tuh harus merhatikan screen atau merhatikan berita setiap hari terkait saham atau trading yang kita pegang gitu kan. Nah, menurut Jeffrey sendiri gimana cara menyimbangkan waktu dan kegiatan sebagai mahasiswa juga sebagai trader? Oke. Kalau sebenarnya nggak cuma trading doang yang menyita banyak waktu ya, kayak mau investasi, mau apapun juga tentu menyita banyak waktu, di mana kita haruslah sering mengikuti perkembangan day to day basis untuk mengikuti ada apa yang terjadi di dunia sekarang. Apalagi yang besar banget kan, masalah yang perang atau masalah suku bunga dan lain itu kan mau trader atau investor juga harus tahu. Kalau trading kan seperti namanya ya, jangka waktu yang pendek, artinya kita harus lebih ke memantau layar. Jadi memang itu ya harus lihat screen atau berita gitu. Betul harus lihat screen karena cepat tuh kita jual dan belinya. Tapi kan berarti nggak harus selalu kan, maksudnya kalau kira-kira ada pertimbangan mengenai bakal turun kita udah bisa langsung cek gitu, nggak harus merhatikan terus ya, banget agak setiap detik juga sebenarnya. Cuman lebih ke ya frekuensinya lebih sering lah. Dan ya sebagai mahasiswa kemarin kan online ya. Oh iya betul. Kuliah online. Waktu jadi bisa lah 2021 ya sebelum new normal. Jadi bisa lah dibagi waktunya dengan kelas satu Zoom, satu lagi bisa memantau. Sambil mantau ya. Mantau. Oh iya. Cuman kalau sekarang kan semua mahasiswa juga udah pada offline ya, udah masuk kelas. Jadi udah, kalau saya pribadi lumayan agak jarang trading sekarang. Tapi tetap masih bisa ya, masih bisa membagi waktu seperti Jeffrey ya. gitu. Dengan banyak kemenangan yang Jeffrey pernah alami nih kan, apa yang bisa menurut Jeffrey bisa disimpulkan atau dipelajari, misalnya kayak ada tips atau strategi gitu yang bisa diimplementasikan, jadi teman-teman juga bisa menerapkannya gitu buat teman-teman yang dengar podcast kita ini.
Ya betul. Jadi gimana tips menang Atau strateginya strateginya gitu. ya? Iya, mungkin apa ya, harus Belajar lebih belajar gitu ya. lebih ya betul, itu pasti ya. Cuman lebih sering lah, sebenarnya kalau kita sering mengikuti lomba kita bisa menambah ilmu juga, kita bisa tahu oh kalau begini kita harus bagaimana. Itu kan lebih ke pengalaman juga karena sering ikut lomba. Terus tips dan strateginya sebenarnya sama ya kayak trading biasa. Kita yang penting harus lebih tepat lah trading plan kita atau rencana kita, dan memilih sahamnya tuh harus pas gitu, karena lomba ini kan jangka waktunya bisa 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Kalau ada yang salah atau ada yang cut loss kan merugikan. Iya betul. Kita udah susah tuh balikin lossnya dan bisa menang gitu. Strateginya ya mencari saham dengan tepat lah. Mencari saham Yang kita tahu lah ya, bisa dibilangnya yang kita tahu, yang kita paham. Iya betul. Oke. Kalau gitu kan berarti kan Jeffrey udah tahu nih tips and triknya. Kira-kira Jeffrey ada rencana lagi nggak untuk ikut lomba lagi dalam waktu dekat? Terus udah ada persiapan kah? Iya betul. Kalau untuk lomba saya sendiri sih sangat sering mengikuti ya. Saya sangat mengikuti setiap ada lomba. Kalau saya tertarik, saya suka, saya biasa ikut. Kalau untuk persiapannya, kalau pribadi gak gitu persiapin gimana sih. Cuman kalau udah harus tahu lah. Kadang ada beberapa ya lomba yang timelinenya itu bersamaan tuh. Jadi harus Iya betul. dibagi waktunya. Kemudian ada beberapa lomba yang setelah ada babak berikutnya tuh, itu harus disiapkan papernya yang lumayan menyita waktu juga sih, kan harus ketik beberapa halaman gitu-gitu aja sih. Tapi tetap ngikut lomba lah ya, Ya, tetap nggak selalu jerah, berusaha selalu menang kali ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast. Tadi kan udah bahas mengenai trading dan pengalaman-pengalaman narasumber yaitu Jeffrey dalam mengikuti lomba trading. Nah, karena itu ilmunya kan udah ada nih, baiknya sambil diterapkan aja gak sih? Nah, oleh karena itu KSPM USU lagi mengadakan rangkaian acara NNSIF atau National North Sumatra Investment Festival 2022 yang mengusung tema Investing for Youth Financial Wellbeing Through Crisis, yang di dalamnya ada lomba trading dan poster. Nah, kemudian di puncak acara, bagi yang mau belajar teknikal, mengetahui kondisi pasar, terutama dengan kondisi pasar krisis seperti ini, boleh banget nih mengikuti workshop NNSIF pada tanggal 10 Desember. Narasumbernya keren-keren banget loh, ada dari IDX, BNI, dan Pak Arfan selaku manajer investasi, serta teknikalis yang akan mengajarkan dasar-dasar teknikal. Nah, untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, bisa cek IG nnsif.usu_2022 dan IG kspm.usu. Mungkin sekian aja podcast kali ini. Semoga berkenan dan bermanfaat buat teman-teman KSPM USU sekalian. Demikian, kami izin pamit. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih, bye-bye.